Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Fendiana yang akan menyampaikan materi tentang pengamatan lingkungan internal. Penjelasan yang pertama yaitu pengamatan lingkungan strategi, di mana kegiatan mengamati lingkungan yang dilakukan dengan baik akan bermanfaat pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, mampu menemukan beberapa kondisi penting sebagai modal dalam merumuskan tujuan yang akan dicapai, terutama yang ada hubungannya dengan bidang sosial, politik, ekonomi, dan kemajuan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Dan yang kedua, mampu merumuskan potensi dan kelemahan yang diperoleh dari kegiatan dalam mengamati lingkungan yang dimiliki oleh suatu institusi. Dan yang ketiga, mampu menguasai dan mengenali lingkungan pada saat ini dan pengembangannya pada masa yang akan datang. Pendapat lain mengatakan bahwa kegiatan dalam mengamati lingkungan akan bermanfaat pada beberapa hal, salah satunya yaitu manajer dan bawahan akan mengetahui tentang keadaan lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal, agar mampu menghasilkan perencanaan dalam mencapai target yang sesuai dengan keadaan lingkungan tersebut. Seorang manajer harus mampu mengamati lingkungan sekitar bersama dengan bawahan yang kompeten di bidangnya untuk menghasilkan analisis lingkungan yang menyeluruh. Lingkungan merupakan semua komponen di dalam dan eksternal institusi yang bisa berpengaruh terhadap kesuksesan dalam menggapai target yang sudah ditetapkan. Sedangkan kegiatan dalam mengamati lingkungan merupakan kegiatan untuk memantau, mengevaluasi, menyebarkan informasi internal institusi maupun eksternal institusi. Ada beberapa tahapan penting dalam pengamatan lingkungan strategis, yaitu A. Identifikasi informasi. B. Melaksanakan kegiatan pengamatan lingkungan. C. Menganalisis terhadap hasil pengamatan lingkungan. D. Perumusan pengamatan dalam kepentingan rencana aksi. Pembahasan yang kedua yaitu pengamatan lingkungan internal. Ada beberapa unsur yang seharusnya diamati oleh institusi yang mempunyai keinginan dalam pencapaian tujuan adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi dan kelemahan serta kekuatan dan ancaman suatu institusi. Dan yang kedua, korelasi antara keputusan strategis dengan lingkungan saat ini dalam institusi. Dan yang ketiga, perbandingan pendanaan institusi dengan institusi kompetitor lainnya. Organisasi yang mengamati lingkungan di lingkup internal bertujuan untuk mengetahui dan menguasai analisis potensi dan kekurangan yang dimiliki oleh suatu institusi. Institusi yang dapat mengamati lingkungan di lingkup internal menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Di antaranya A. Identifikasi lingkungan sesuai dengan kelompok semua sumber daya institusi, baik potensi dan kekurangannya. Dan B. Penggabungan beberapa potensi dan kekurangan institusi. C. Penilaian beberapa kekuatan dari beberapa komponen dan kemampuan-kemampuan. D. Pemilihan keputusan strategis yang bisa dilaksanakan oleh masing-masing unsur kekuatan dan kelemahan institusi dari lingkungan dalam lingkup internal institusi. E. Identifikasi beberapa keseimbangan terhadap unsur-unsur kekuatan yang harus segera diatasi dalam peningkatan dan pengembangan terhadap unsur-unsur kekuatan yang dimiliki oleh institusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.